Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga, kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 3-12 yang berbunyi demikian. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 4-5 yang berbunyi, "Tidak boleh engkau mengambil Herodias, walaupun Herodes ingin membunuhnya." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema kasih yang berani. Sahabat-sahabat Kristus, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang unik. Umur dan masa pelayanannya sangat pendek, khotbahnya juga pendek, tetapi menyambar semua golongan tanpa kecuali, membuat telinga panas, muka merah, hati gelisah. Orang dunia menganggapnya bodoh karena membuat kesalahan besar yang menyebabkan usia dan pelayanannya pendek. Mengapa? Ia berani menegur Herodes karena merebut Herodias, istri Filipus, saudaranya sendiri. Siapakah ia sehingga berani menegur raja? Memang dari sudut pandang duniawi, Yohanes melanggar tata krama. Namun, benarkah Yohanes mencemarkan nama raja karena telah menegur langsung? Atau ia mengasihi rajanya dan tak ingin sang raja hidup dalam dosa yang membinasakan? Namun dari sudut pandang kebenaran, keberanian Yohanes patut diacungi jempol, sebab ia mengasihi raja dan rakyatnya. Bukankah dosa raja berdampak buruk bagi bangsanya? Sayangnya kejujuran dan kebenaran tak dihargai di dunia ini. Suara kenabian dan kejujuran biasanya dijauhkan dari raja. Yang ada di sekitar raja hanya penjilat dan pengembira hati yang memabukkan. Kalaupun ada orang yang baik dan jujur di sekitar raja, biasanya ia cenderung memilih diam agar selamat. Sahabat-sahabat Kristus, apabila Anda adalah raja, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, di lembaga pelayanan, atau di masyarakat, waspadalah, jagalah hati, peliharalah persekutuan dengan Tuhan, bukalah pintu hati bagi teguran, sekalipun itu membuat wajah merah dan hati gerak. Jangan tergesa mematikan suara itu. Siapa tahu itu adalah suara Tuhan yang berseru-seru di padang gersang kehidupan, agar jalan Anda yang bengkok diluruskan. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, seorang penjilat membunuh dengan pujian, tetapi sahabat sejati menyelamatkan dengan teguran. Terpujilah Kristus,
Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.